Permasalahan apa yang terjadi pada perberasan di Indonesia? Beras adalah salah satu komoditas yang sangat penting di Indonesia. Menjadi makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi, hampir 98% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras secara rutin. Selain itu, mayoritas petani di Indonesia sekitar 32% fokus pada pertanian padi. Beras juga memiliki peran signifikan dalam menyumbang terhadap tingkat inflasi. Pada Februari 2024, beras menjadi komoditas penyumbang inflasi tertinggi pada komponen harga pangan bergejolak, volatile food. Andil inflasi beras mencapai 0,67% year on year dari total andil volatile food sebesar 1,34% year on year. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi kenaikan signifikan dalam harga gabah dan beras. Dari Mei 2022 hingga Maret 2024, harga beras rata-rata meningkat sekitar 1,27% setiap bulannya. Penyebab utama kenaikan ini termasuk lonjakan harga pupuk pada tahun 2022, kenaikan harga bahan bakar minyak pada September 2022, dan pengaruh dari fenomena El Nino pada tahun 2023. Di sisi lain, konsumsi beras meningkat, sedangkan produksi padi terus menurun. Pada tahun 2018, konsumsi beras masyarakat sebanyak 29,57 juta ton dan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, konsumsi diperkirakan mencapai 30,56 juta ton. Di sisi lain, produksi beras justru mengalami penurunan signifikan. Produksi beras mencapai sekitar 33,94 juta ton di tahun 2018, kemudian turun menjadi hanya 32,24 juta ton di tahun 2023. Penurunan produksi tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan luas panen dari 11,37 juta hektar pada tahun 2018 menjadi 10,21 juta hektar di tahun 2023. Konsekuensinya, agar harga tidak meningkat terlalu besar atau tinggi, Indonesia harus mengimpor beras selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data BPS, impor beras menembus 3,06 juta ton pada tahun 2023. Untuk tahun 2024, pemerintah berencana mengimpor 3,6 juta ton guna memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah. Apakah permasalahan komprehensif pada komoditas beras di Indonesia? Berbagai permasalahan terkait komoditas beras perlu diperhatikan secara menyeluruh, mulai dari aspek hulu hingga hilir. Masalah-masalah tersebut meliputi rusaknya banyak jaringan irigasi, peningkatan biaya produksi beras, struktur pasar beras yang tidak kompetitif dengan sedikit pembeli di hulu dan sedikit penjual di hilir, serta beberapa kebijakan pemerintah yang tidak efektif. Kebijakan pengendalian harga beras melalui harga eceran tertinggi tidak berhasil menstabilkan harga beras yang tinggi. Begitu juga operasi pasar yang dilakukan pemerintah melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan pada saat harga beras tinggi, namun belum mampu menurunkan harga karena volume yang terbatas dibandingkan dengan total kebutuhan. Lalu solusi apa yang perlu dilakukan? Untuk mencapai kemandirian pangan, produksi harus ditingkatkan. Luas lahan sawah perlu dipertahankan, bahkan jika memungkinkan ditambah dengan pembukaan lahan baru. Demikian juga dengan upaya peningkatan produktivitas beras melalui pembangunan irigasi, bendungan, kanal air, jalan, serta mekanisasi melalui penggunaan alat dan mesin agar dapat menekan biaya. Selain itu, langkah mendorong produksi beras dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti pemberian insentif kepada petani, termasuk bantuan pupuk, pestisida, dan pendampingan teknis peningkatan produktivitas. Di sisi konsumsi, upaya diversifikasi pangan perlu terus didorong untuk mengendalikan konsumsi beras. Kesejahteraan petani perlu terus ditingkatkan sebagai insentif untuk terus berproduksi. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan koperasi pertanian, termasuk penyediaan pelatihan, serta akses terhadap modal dan pasar yang adil. Dalam jangka yang panjang, Indonesia perlu meningkatkan investasi dalam riset pertanian dan mengembangkan teknologi pasca panen. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk memperkuat kemandirian pangan dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.